Halo sahabat Prater Projokam. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan renungan dengan judul Jalan Kemuliaan adalah Jalan Pelayanan. Bacaannya dari hari Minggu biasa yang ke-29. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan akan membawa kita sampai pada satu pertanyaan sebagai seorang Kristen. Jalan yang bagaimana? Langkah hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan? Dan apakah semua langkah hidup kita sudah sesuai dengan permintaan Kristus? Yesus melalui bacaan hari ini menyapa kita sekaligus bertanya kepada kita, mampukah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Pertanyaan ini ditujukan kepada kedua murid, akan tetapi juga sampai kepada kita saat ini. Pertanyaan Yesus mau menanyakan kepada kita, mampukah kita semua mengikuti Dia? Sebagai seorang Kristen, kita jelas memiliki identitas sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi, sungguhkah kita mengikuti Kristus dari cara hidup Kristus itu sendiri? Kedua murid, Yohanes dan Yakobus, dengan yakin menjawab bahwa mereka mampu meminum cawan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita lihat dalam peristiwa sejarah dikatakan hanya ada satu orang murid yang berada di bawah kayu salib menemani Yesus. Yang lainnya kemana? Padahal mereka dengan yakin menjawab, kami mampu. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban kita seringkali mudah. Ketika ditanya, apakah kamu mampu? Apakah kamu siap? Kita dengan mudah menjawab, iya. Akan tetapi sesungguhnya, mungkin itu bukan dari hati kita. Kita menjawab ya hanya sebagai formalitas belaka. Maka dari ungkapan iya ini, kita perlu menggali apakah kita memang sungguh-sungguh mengatakan iya dari hati, dari pikiran kita, atau hanya sekedar ungkapan semata. Yesus tentu sudah tahu bahwa para muridnya akan menjawab iya. Maka jawaban Yesus berikutnya bukan iya atau tidak juga, tetapi Yesus kembali menerangkan kepada para muridnya tentang identitas Dia. Yesus mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang Dia emban, kepemimpinan yang Dia terima bukan dari Dia sendiri, tetapi diberikan oleh Allah Bapa. Maka ketika para murid meminta kepada Yesus, perkenankanlah aku duduk sebelah kiri dan sebelah kanan, maka jawaban Yesus sederhana, perihal itu hanya Bapa yang bisa memberikan. Jawaban Yesus tidak hanya sampai di situ saja. Dia meneruskan bahwa tugas utama seorang pengikut Kristus atau seorang murid Kristus adalah ikut melayani bersama Kristus. Seperti Kristus melayani Bapa, demikian juga orang-orang Kristen dan mereka yang mengaku sebagai murid Kristus harus ikut dalam pelayanan. Penginjil Markus menggunakan dua tokoh murid yang dekat dengan Yesus. Kedua murid ini adalah gambaran kita semua sebagai orang Kristen. Meskipun sudah dibaptis, sudah menerima cawan, tetapi kita seringkali juga tergoda akan kekuasaan, tergoda akan tahta yang lebih tinggi. Dan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut harus siap menderita, seperti yang diungkapkan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya mengungkapkan bagaimana seorang hamba yang menderita, seorang hamba yang akan menyelamatkan kita. Kemudian dalam bacaan dalam surat kepada orang Ibrani juga diungkapkan bagaimana Yesus yang sungguh mulia, yang sungguh luar biasa itu turun menjadi manusia. Yesus merelakan keagungannya supaya Ia bisa merasakan kelemahan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mau mengikuti Kristus? Ingat saudara, jalan kemuliaan bagi Kristus adalah jalan pelayanan.
Salam sahabat frater Prosoka.